Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak. Silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 279.1. Karena Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy menyingkirkan semua lawan mereka di chapter eliminasi individu, mereka telah memperoleh poin yang dibutuhkan untuk putaran tim, sesuai dengan aturan turnamen. Jadi, mereka memperoleh 11 poin. Anggota tim Tang Sekte memiliki berbagai perasaan setelah mereka selesai menonton putaran pertama pertempuran ini. Su Sanxi menatap Huo Yuhao yang tenang dan dengan lembut bertanya, "Yuhao, menurutmu siapa yang paling siap untuk menghadapi Meng Hongchen jika kita menghadapi Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul Engineering?" Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, "Tentu saja ini aku." Su Sanxi berpikir sejenak sebelum berkata, "Itu hanya kamu." Namun, dia bukan hanya tentang racunnya. Menurut pendapat saya, peningkatannya di bidang alat jiwa bahkan mungkin melampaui kultivasi tuan jiwanya. Petik 2. Huo Yuhao berkata, "Itu pasti. Bagaimanapun, ini hanya chapter pertama. Dia telah menahan seluruh. Bahkan pada akhirnya, dia tidak menggunakan keterampilan jiwa keenamnya atau alat jiwa ofensif. Saya perkirakan alat jiwa utamanya sudah ada di kelas 7, dan dia menggunakan metode produksi khusus untuk mengurangi kebutuhan penggunaannya. Bagaimanapun, dia adalah cucu Jing Hongchen." Petik 2. Su Sanxi berkata, "Jika kita bertemu dengan mereka, menurutmu apa peluang kita?" Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Kesempatan 80% untuk menang." Su Sanxi tertegun ketika dia bertanya, sangat percaya diri. Huo Yuhao terkekeh, "Tentu saja. Kami punya kamu. Anda dapat mengalahkan setengah dari tim mereka sendiri." Petik 2. Su Sanxi mengerutkan alisnya dan berkata, "Tidak, tidak. Bagaimana saya bisa mengambil setengah dari tim mereka?" Petik 2. Jiang Nanan menatapnya dengan pandangan ingin tahu dan berkata, "Sejak kapan kamu belajar menjadi rendah hati?" Su Sanxi berkedip dan berkata, "Yang saya maksud adalah saya bisa menghadapi seluruh tim mereka." "Tak tahu malu," Jiang Nanan membentaknya. "Ada trompet di langit. Siapa yang gagal?" Xiao Xiao mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Heike itu terkikik ke satu sisi. "Jika ada kesempatan, aku ingin mencoba." Suara dingin terdengar dari kejauhan. Semua orang berbalik ke arah suara ini. Itu adalah SWOT fanatik. Wajah Ji Juechen sangat serius, dan tatapannya terbakar. Dia tampak seperti akan menarik pedang penghakimannya untuk menantang Meng Hongchen pada saat itu juga. Tanda pisah. Turnamen berlanjut. Terlalu banyak tim. Bahkan jika itu hanya chapter penyisihan pertama, ada lebih dari 80 dari mereka. Jika jadwal tidak diikuti, 3 hari yang direncanakan bahkan mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan putaran eliminasi pertama. Ada banyak pertunjukan menarik di chapter penyisihan pertama. Karena itu adalah chapter penyisihan, setiap tim memberikan yang terbaik. Beberapa adegan mengerikan bahkan terjadi. Tim demi tim naik untuk bersaing. Di antara tim yang dikenal Huo Yuhao tahu, Weina dan Musue muncul sebagai bagian dari sekte yang disebut Sekte Snow Demon. Weina tidak bersaing, tetapi Musue menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Dia kebobolan setelah mengalahkan 3 lawan secara berurutan. Ini untuk melindungi dirinya sendiri dan membuatnya tetap tersedia untuk putaran tim. Weina bukan bagian dari tim yang bersaing. Dia hanya seorang penonton. Pertengkaran di pagi hari berhenti di siang hari. 9 tim berhasil mencapai chapter berikutnya, yang juga berarti 9 tim telah tersingkir, dan perjalanan pewaris di turnamen ini telah berakhir. Perkelahian di sore hari berlangsung sampai malam hari. Sebanyak 26 putaran bertempur sepanjang hari. Ada tim yang sangat berbeda dalam hal tingkat keterampilan. Namun, tidak ada orang yang mengalahkan seluruh tim sendiri. Lagi pula, sulit untuk mengalahkan 7 orang secara berurutan. Bahkan tim yang lebih lemah memiliki setidaknya beberapa leluhur jiwa berdering 4. Penguasa jiwa yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda. Tingkat kesulitan memenangkan 7 pertarungan berturut-turut sangat tinggi. Tim Tang Sekte dijadwalkan bersaing pada hari kedua. Setelah menonton hari pertama perkelahian, semua tim sampai pada kesimpulan sederhana.
Mereka memilih beberapa lawan yang harus diwaspadai dan menganalisis mereka. Tanda hubung. Suasana di Mingyue Hotel menjadi lebih tegang setelah hari pertama perkelahian, karena mereka yang tidak berkompetisi menyaksikan tim yang dieliminasi meninggalkan hotel. Beberapa anggota tim ini bahkan telah meninggal secara tragis selama turnamen. Sementara turnamen Master Jiwa Continental Elite bisa membuat seseorang terkenal, itu juga bisa mengambil nyawanya. Tanda hubung. Langit perlahan mulai gelap. Setelah makan malam mereka, Wang Dong'er mendorong Huo Yuhao kembali ke kamarnya. Meskipun mereka tidak bersaing hari ini, itu masih sulit bagi Huo Yuhao. Bei Bei terluka parah, dan karenanya Yuhao harus mengambil tanggung jawab memimpin tim. Dia harus melepaskan deteksi spiritualnya untuk mengamati lawan-lawannya, dan harus menarik kesimpulannya dari pertarungan seharian setelah kembali. Pikirannya lelah. Dong'er, mari kita minum. Huo Yuhao berkata tiba-tiba. Apa? Wang Dong'er tertegun ketika dia bertanya, apakah kamu tidak lelah? Huo Yuhao terkekeh, aku harus santai karena aku lelah. Ini yang kau ajarkan padaku. Petik 2. Wang Dong'er tidak menolak proposisinya, baiklah. Namun, Anda harus beristirahat setelah kami mendapatkan minuman kami. Kami masih harus bersaing besok. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, baiklah. Wang Dong'er mendorongnya ke lift jiwa dan membawanya ke cerita pertama. Langit sudah sepenuhnya gelap sekarang. Hotel itu sangat damai. Wang Dong'er mendorong kursi rodanya ke lobi, di mana hanya ada sedikit orang. Selanjutnya, pencahayaan di lobi redup di malam hari. Setiap tempat tampaknya memiliki privasi sendiri. Keduanya duduk di sudut. Mereka tidak minum alkohol, jadi mereka memesan 2 gelas minuman ringan. Saat dia duduk di sofa dan menghirup minuman manisnya, Wang Dong'er merasa jauh lebih santai. Dia bertanya kepadanya, Yuhao, apakah kamu ingin aku membawamu untuk duduk di sofa? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Saya merasa lebih nyaman di kursi roda. Meskipun anggota tubuh bagian bawahnya tidak bisa bergerak, dia masih punya perasaan. Dia mungkin merasa tidak nyaman jika dia duduk di atas sesuatu yang terlalu lunak. Wang Dong'er bertanya dengan lembut, apakah kaki dan lengan kiri Anda baik-baik saja? Sudah berhari-hari, apakah ada masalah? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apakah aku sangat lemah? Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Saya tahu batasan saya. Saya merasa sangat nyaman memeluk Anda untuk tidur setiap malam. Petik 2. Nakal. Wang Dong'er memutar matanya ke arahnya. Meskipun dia berpakaian seperti seorang pria, mereka tetap genit. Ketika dia berbicara, dia melihat ke sudut lobi. Di sana, sesosok tubuh perlahan berdiri dan berjalan ke arah mereka. Wang Dong'er melirik Huo Yuhao. Ada alasan mengapa dia turun untuk minum pada saat ini. Orang ini semakin dekat dan dekat. Wang Dong'er tertegun, dan berdiri. Kakak perempuan tertua-tertua. Apakah itu benar-benar Zhang Lexuan? Saat ini, dia mengenakan jubah prajurit biru tua. Dia tidak tampak sangat jelas, karena pencahayaannya terlalu redup. Zhang Lexuan mengangguk pada Wang Dong'er. Setelah itu, dia duduk di hadapan Huo Yuhao. Huo Yuhao tersenyum, kakak perempuan tertua, Anda meninggalkan tanda bagi saya untuk bertemu dengan Anda. Ada apa? Kami adalah pesaing sekarang. Petik 2. Zhang Lexuan balas tersenyum dan menjawab, baiklah. Yuhao, apa pendapatmu setelah menonton pertarungan hari ini? Petik 2. Huo Yuhao tertawa getir. Apalagi yang bisa aku rasakan? Itu tidak akan mudah. Petik 2. Zhang Lexuan bertanya, bahkan Anda tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Seven Monsters Strike bukan lagi anggota pasukan persiapan seperti yang ada di turnamen sebelumnya. Di antara 7 anggota, 4 adalah Kaisar Jiwa dan 3 adalah Raja Roh. Mereka semua juga memiliki jiwa bela diri yang kuat. Dalam hal kemampuan rekayasa jiwa mereka, Hekaitu dan Huo Yuhao juga tidak lebih lemah daripada para siswa Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Meskipun Bei Bei terluka parah dan Huo Yuhao lumpuh untuk sementara waktu, kemampuan kompetitif mereka tidak dipertanyakan. Mereka masih lebih unggul dari tim Shrek Academy. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berpikir ada orang yang benar-benar percaya diri. Situasinya sangat kompleks. Meng Hongchen hampir tenggelam dalam pertarungan hari ini. Jika bukan karena penghalang pelindung yang kuat, dia akan kehilangan pertarungan keduanya. Sekte lebih kuat dari yang saya bayangkan. Semua tim menahan kemampuan mereka, karena turnamen baru saja dimulai. Dalam situasi seperti itu, sangat sulit untuk mengatakannya.
Petik 2. Zhang Lexuan menghela nafas dan berkata, kebanggaan dan kemuliaan Shrek kemungkinan akan berakhir di turnamen ini. Saya merasa seperti Penatua Suan seharusnya tidak membiarkan Anda semua bersaing untuk Sekte Tang. Petik 2. Huo Yuhao tertegun, dan berkata, bukankah Wang Qiwer ada di sana? Kakak perempuan tertua, Anda harus tahu seberapa kuat dia. Dalam duel, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya bahkan ketika saya sedang dalam kondisi puncak. Petik 2. Zhang Lexuan berkata, jika Qiwer berada di tim yang sama dengan kalian semua, saya akan sepenuhnya percaya diri. Namun, Qiwer akan kesulitan sendiri. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Keinginan Qiwer akan jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Kemampuannya juga jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Petik 2. Oh, sepertinya kamu sangat memahaminya. Zhang Lexuan memandang Wang Donger. Bibir Huo Yuhao bergerak sedikit. Kakak senior tertua, kamu mengambil masalah di sini. Zhang Lexuan membentak, apa masalah memetik? Cowok adalah orang yang selalu menyakiti hati wanita. Petik 2. Huo Yuhao hanya bisa tertawa getir mendengar kata-katanya. Zhang Lexuan juga tampaknya menyadari bahwa dia telah sedikit berlebihan, dan segera mengubah topik pembicaraan. Yuhao, aku punya beberapa hal untuk diberitahukan kepadamu. Kami telah menerima berita bahwa Body Sect juga ada di turnamen ini. Petik 2. Apa? Sekte tubuh juga ada di sini. Berita ini jauh melampaui harapan Huo Yuhao. Soul Land 2 Chapter 279.2. Beberapa waktu yang lalu, Sekte Tubuh telah menyerang balai kebajikan termasyur dan menimbulkan kerugian besar pada mereka. Mereka juga memberi Huo Yuhao kesempatan untuk pergi dengan putri salju dan alat jiwa berbentuk manusia yang besar. Alat jiwa itu sudah diberikan kepada Suan Ziwen untuk tujuan penelitian. Turnamen ini diselenggarakan oleh Kekaisaran Sun Moon, tetapi Body Sect sebenarnya memiliki nyali untuk datang ke sini. Bukankah mereka takut terjebak di Kekaisaran Sun Moon? Zhang Lexuan berkata, tidak hanya mereka di sini untuk bersaing, beberapa anggota senior sekte ini juga menyelinap ke kota secara diam-diam. Tidak ada yang tahu apa yang mereka rencanakan. Mungkin mereka ada di sini untuk melindungi murid-murid mereka, atau mereka mungkin memiliki motif tersembunyi. Tidak ada yang buruk bagi kita. Saya mengatakan ini kepada Anda sehingga Anda akan berada di lingkaran. Jika Anda bertemu seseorang dari sekte tubuh, jangan memprovokasi mereka. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, musuh-musuh kita adalah teman kita. Saya mengerti logika ini, jangan khawatir. Apakah ada berita lain? Petik 2. Zhang Lexuan berkata, hal lain adalah, tolong jangan terlalu konservatif dalam turnamen dan dalam rutinitas harian Anda. Bukan hanya kita dari Akademi Shrek yang ada di sini. Petik 2. Mata Huo Yuhao menjadi cerah. Zhang Lexuan sangat jelas dengan kata-katanya. Ada juga beberapa orang kuat dari Akademi Shrek yang ada di sini. Jelas, mereka khawatir tentang Kekaisaran Sun Moon. Ini adalah kabar baik. Huo Yuhao tidak bertanya siapa yang ada di sini. Hanya mengetahui mereka ada di sana sudah cukup. Zhang Lexuan memperlihatkan ekspresi ragu-ragu di matanya, dan bertanya dengan lembut, apakah Bei Bei merasa lebih baik? Ekspresi Huo Yuhao dan Wang Donger tiba-tiba berubah aneh. Mereka sudah tahu tentang rahasia antara Bei Bei dan Zhang Lexuan. Ketika mereka melihat ekspresi khawatir yang melintas di mata Zhang Lexuan, mereka memiliki pikiran yang sama di benak mereka. Dia masih merenungkan janjinya di masa lalu, tetapi apakah itu benar-benar hanya tentang janjinya? Dia jauh lebih baik, namun, dia tidak bisa bersaing untuk saat ini. Petik 2. Biarkan dia istirahat kalau begitu. Baiklah, kalian berdua harus istirahat lebih awal juga. Tim Anda akan bertanding besok, bukan? Saya berharap yang terbaik untukmu. Zhang Lexuan dengan cepat mengakhiri pembicaraan. Dia berdiri dan pergi setelah sedikit membungkuk pada mereka berdua. Wang Donger tertawa setelah Zhang Lexuan pergi. Dia berkata, jika ada orang dari halaman dalam mengetahui bahwa kakak perempuan tertua memiliki seseorang di dalam hatinya, apakah Anda pikir kakak tertua akan mengalami kesulitan? Huo Yuhao tertawa ringan dan menjawab, saya tidak tahu. Berita dia datang tepat waktu. Jika Body Sect benar-benar memasuki Radiant City dalam jumlah besar, itu juga berarti bahwa mereka akan mencoba melakukan sesuatu. Namun, mereka berada di tempat terbuka saat ini. Bisakah mereka melarikan diri? Kekaisaran Sun Moon dan Gereja Roh Kudus lebih mengkhawatirkan. Saya merasa ada yang salah dengan turnamen ini, tapi saya belum tahu apa itu. Petik 2.
Wang Donger meraih tangannya dan berkata, kamu sudah cukup lelah. Jangan terlalu banyak berpikir. Faktanya, kita sudah menjadi juara bertahan turnamen. Bahkan jika kita tidak menang kali ini, itu bukan apa-apa. Masa depan lebih penting. Apa kau mengerti maksudku, Yu Hao? Petik 2. Huo Yu Hao sedikit mengangguk sebelum menggelengkan kepalanya. Aku akan mencoba yang terbaik. Jika bukan karena guru Xiaoya dan kakak tertua, saya tidak akan berada di sini hari ini. Aku juga tidak akan bisa masuk ke Akademi Shrek dan mengenalmu. Dalam hati saya akan selalu berterima kasih selamanya kepada mereka berdua. Guru Xiaoya tidak dalam kondisi yang baik sekarang. Rasanya seperti dia dikendalikan. Harapan terbesarnya adalah membangun kembali Sekte Tang dan mengembalikan kejayaannya yang dulu. Saya harus membantu senior tertua memenuhi keinginannya. Petik 2. Wang Donger sedikit mengangguk dan berkata, saya mengerti. Biarkan saya membantu Anda. Itu hanya beberapa kata, tetapi ada perasaan yang tak terlukiskan di dalamnya. Mereka berdua tersenyum ketika mereka saling memandang. Sama seperti Wang Donger mendorong Huo Yu Hao kembali, seseorang meledak dari samping dan berseru kaget, aku akhirnya menemukanmu. Angin menyapu wajah mereka, dan Meng Hongchen menghalangi jalan mereka. Dia mengenakan gaun panjang berwarna biru muda. Dia senang saat melihat Wang Donger. Tidak, itu Wang Dong di matanya. Selanjutnya, dia benar-benar mengabaikan Huo Yu Hao. Itu kamu, Wang Donger mengerutkan alisnya. Meng Hongchen telah melecehkannya selama lebih dari 1 atau 2 hari. Meng Hongchen akan menemukannya kapanpun dia punya waktu selama 2 tahun pertukaran. Dia tidak bisa menghindarinya sama sekali, tetapi dia juga tidak bisa mengungkapkan identitas aslinya. Meng Hongchen melompat di depan Wang Donger dan berkata, mengapa kalian semua tidak mewakili Akademi Shrek? Saya meluangkan waktu untuk mencari Anda semua. Saya tahu Anda akan ada di sini. Petik 2. Wang Donger agak kesal. Ada yang kamu inginkan? Meng Hongchen memutar matanya dengan mesra dan berkata, tidak bisakah aku menemukanmu tanpa alasan? Saya menemukan bahwa Anda semua berkompetisi atas nama Sekte Tang dari panitia turnamen. Apakah Anda mencoba untuk mengejutkan semua orang atau sesuatu? Petik 2. Wang Donger menjawab, apa maksudmu? Kami telah bergabung dengan sekte dan mewakili sekte kami. Apakah ada masalah? Ini belum dini lagi. Jika tidak ada yang lain, kembali dan istirahatlah lebih awal. Kita masih perlu bersaing besok. Petik 2. Meng Hongchen mengerutkan bibirnya dan berkata, ini masih dini. Ini hanya chapter penyisihan. Dengan kemampuanmu, apa yang sangat kamu takuti? Petik 2. Wang Donger memutar bibirnya dan menjawab, mengapa tidak? Ada sekte yang terlibat dalam edisi turnamen ini. Ini berbeda dari sebelumnya. Anda hampir kehilangan hari ini juga. Petik 2. Mata Meng Hongchen menjadi cerah, dan dia berkata, kamu mengkhawatirkan aku. Aku, Wang Donger terdiam oleh bagaimana dia menafsirkan hal-hal. Aku tahu kau selalu sangat mengkhawatirkanku. Saat dia berbicara, Meng Hongchen maju selangkah dan memegang pergelangan tangannya. Dia tampak sangat bahagia. Huo Yu Hao batuk, ini, Dong, Wang Dong, aku akan kembali dulu. Kalian berdua bisa ngobrol. Huo Yu Hao merasa geli, tetapi dia mencoba mengendalikan tawanya. Dia mendorong kursi rodanya dengan satu tangan. Hei, kamu, Meng Hongchen hanya menyadari ada orang lain yang hadir pada saat itu. Setelah itu, dia menatapnya. Kamu adalah Huo Yu Hao, bagaimana Anda bisa memasuki kondisi ini? Petik 2. Huo Yu Hao memutar matanya dan berpikir untuk dirinya sendiri. Penampilan seperti apa itu? Anda baru saja memperhatikan saya sekarang. Dia tertawa getir dan berkata, saya mengalami situasi yang sulit. Meng Hongchen berkata, bisakah Anda bersaing di negara itu? Bukankah kamu baik-baik saja ketika kamu kembali dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy beberapa bulan yang lalu? Mengapa? Baiklah, jangan bergosip lagi. Huo Yu Hao takut dia mungkin akan membuat Wang Donger sedih jika dia terus berbicara. Dia dengan cepat memotongnya dan berkata, apakah kamu di sini bukan untuk Wang Dong? Kalian berdua bisa mengobrol dulu. Saya kembali ke kamar saya untuk beristirahat. Wang Dong, ini juga dianggap takdir. Menemani dia sebentar. Saat dia berbicara, dia menatapnya. Wang Donger sedikit frustrasi ketika dia balas menatapnya. Kamu tidak bisa mengatasinya sendiri. Biarkan aku mengikutimu kembali. Petik 2. Huo Yu Hao buru-buru berkata, saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Saya bisa mengatasinya sendiri. Saya tidak begitu lemah.
Bahkan hanya dengan satu tangan, saya masih bisa menjaga diri sendiri. Saat dia berbicara, dia segera mendorong roda kursi rodanya ke arah lift jiwa. Mata Meng Hongchen tersenyum ketika dia melihat bagaimana kooperatif Huo Yuhao bertindak. Dia bergumam pelan, orang ini tidak terlalu menyebalkan. Wang Dong, apa kau mencoba menyihir kami? Petik 2. Apa yang sedang Anda bicarakan? Ekspresi Wang Donger tiba-tiba berubah. Dia merenggut pergelangan tangannya, dan tatapan tajam muncul di matanya. Huo Yuhao telah mendarat di kondisinya saat ini karena dia. Dia patah hati, dan terus meyakinkan dirinya untuk menjadi kuat sehingga dia bisa menjaga Huo Yuhao. Dalam hatinya, masih ada rasa bersalah, sakit, dan kasih sayang. Kata-kata Meng Hongchen memukulnya di tempat yang paling menyakitkan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Meng Hongchen terkejut dengan reaksinya. Dia akan bertindak jika ada orang lain yang berani bereaksi seperti ini padanya. Namun, Wang Dong berbeda. Dalam hatinya, Wang Dong sempurna. Dalam turnamen terakhir, Wang Dong dan Huo Yuhao telah bekerja sama untuk menciptakan keajaiban. Semangat pantang menyerah dan penampilan tampannya telah sangat menyentuh hatinya. Pertukarannya di Shrek Academy juga memberinya lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengannya. Dia takut ketika melihat Wang Dong bertindak tiba-tiba. Meng Hongchen sedikit panik ketika dia bertanya, "Maaf, Wang Dong. Mengapa Anda bereaksi sangat besar? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah?" Wang Donger menatapnya dengan dingin dan berkata, "Huo Yuhao dalam kondisi saat ini karena aku." Meng Hongchen tersentak bangun, dan tampak meminta maaf, "Maafkan aku. Saya tidak tahu. Kakek saya menyuruh saya mewaspadai dia. Itu sebabnya saya mengatakan semuanya karena takut." Petik 2. Wang Donger tertegun, dan dia bertanya, "Bagaimana kakekmu menilai dia?" Meng Hongchen menjawab, "Cerdas, licik, toleran, dan berbakat." Tanda pisah. Cerdas, licik, toleran, dan berbakat. Saya tidak berharap Jing Hongchen akan menilai saya begitu tinggi. Huo Yuhao tersenyum ketika Wang Donger menceritakan pembicaraannya dengan Meng Hongchen. Wang Donger agak kesal. "Aku hampir memberitahunya bahwa aku adalah seorang gadis. Anda tidak tahu bagaimana menyiksanya bersamanya." Petik 2. Huo Yuhao terkekeh, "Kamu menarik. Lebih baik tidak memberitahunya dan terus bertindak seperti pria. Jika tidak, Anda akan mengundang banyak pengejar selama turnamen. Tonton dan lihat, saya percaya Kiwer akan menyebabkan beberapa masalah." Petik 2. Wang Donger berkata, "Berbicara tentang Kiwer, saya belum melihatnya selama berhari-hari. Apakah dia sudah berkultivasi?" Petik 2. Huo Yuhao terdiam sesaat dan menjawab, "Dia orang yang keras kepala. Untuk turnamen ini, aku khawatir dia akan." Suaranya menghilang, dan dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dengan kepribadian kompetitif Wang Qiwer, dia hanya memiliki satu tujuan, bahkan jika rekan satu timnya tidak cukup kuat. Soul Land 2 Chapter 279.3. Kemarilah, cintaku, mari tidur. Huo Yuhao membuang semua kekhawatirannya dan memberi isyarat kepada Wang Donger. Wang Donger memerah dan bertanya, "Apakah kamu tidak berkultivasi lagi?" Huo Yuhao berkedip, lalu menjawab, "Aku merasa ingin membaca sketsa hari ini." Wang Donger berkata, "Saya merasa bahwa pola pikir Anda telah banyak berubah setelah cedera Anda." Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Ketika saya membuka mata saya hari itu dan melihat Anda lagi, tiba-tiba saya menyadari bahwa dunia ini sebenarnya sangat indah. Hidup sangat rapuh dan berharga. Namun, ini singkat. Itu berlangsung kurang dari 100 tahun. Saya ingin menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan Anda dan merasakan kelembutan Anda." Petik 2. Wang Donger tertegun sejenak. Dia melepas mantel luarnya dan mematikan lampu sebelum merangkak di bawah selimut. Dia mendekati tubuh Huo Yuhao. Saat tungkai bawah dan lengan kiri Huo Yuhao berisi dinginnya Ultimate Ice, dia hanya menempel dekat tubuh bagian atasnya. Huo Yuhao memeluk sosoknya yang lembut dan mungil. Dia mencium dahinya dan tiba-tiba berkata, "Bagaimana menurutmu Meng Hongchen akan berpikir jika dia menemukan bahwa naksirnya saat ini berbaring di lenganku dan bahkan diberi kecupan di dahinya?" Wang Donger mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tatapan misterius. Dia bergumam, "Dia akan memikirkan. Mengebiri kamu." Pantat Huo Yuhao mengepal, dan dia merasakan dingin di sekitar pangkal pahanya. Itu adalah hari kedua turnamen. Suasana masih tegang seperti hari pertama. Setelah 5 putaran, 6 orang sudah terluka parah, dan 2 orang sudah meninggal. Ini menunjukkan betapa kuatnya kompetisi itu.
Chapter berikutnya, Sekte Tang versus Sekte Air Dragon. Kedua belah pihak, silakan masuk ke ruang tunggu. Anggota yang bersaing pertama dari masing-masing pihak, silakan naik ke atas panggung. Petik 2. Mereka akan bertarung. Semua orang dari Sekte Tang menjadi sangat fokus. 6 orang berdiri. Mereka adalah He Kaitu, Su Sanxi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Wang Donger dan Nana. Wang Donger pergi ke belakang kursi roda Huo Yuhao dan mendorongnya ke ruang tunggu. Apa? Di panggung utama, Su Tianran memfokuskan pandangannya. Mengapa ada seseorang di kursi roda? Tidak peduli seberapa ambisius Su Tianran, dia masih sangat muda. Dia sangat ingin menonton turnamen ini. Dia telah duduk di panggung utama sepanjang hari kemarin dan menyaksikan semua perkelahian yang terjadi. Dia juga datang dengan Juzi dan para pejabatnya lebih awal pada hari berikutnya untuk menyaksikan perkelahian hari kedua. Dia sendiri berada di kursi roda. Ketika dia melihat seseorang di kursi roda akan bersaing, itu secara alami menarik perhatiannya. Perhatian Juzi beralih ke arah tempat Su Tianran melihat. Karena dia terlalu jauh, dia hanya bisa secara kasar melihat siapa orang itu. Selain itu, hanya profil Huo Yuhao yang bisa dilihat. Namun, dia punya perasaan bahwa sesuatu akan terjadi. Itu adalah perasaan yang datang tanpa alasan. Semua 7 anggota yang bersaing Tang Sekte memasuki ruang tunggu. Su Sanxi bertanya, Yuhao, apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Huo Yuhao sedikit mengangguk dan berkata, ini cara terbaik untuk menyembunyikan kemampuan kita secara keseluruhan. Bahkan jika seseorang mengetahuinya, dia tidak akan tahu pada tingkat apa budidaya Anda. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Petik 2. Su Sanxi mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wang Donger menggigit bibirnya dan mendorong Huo Yuhao ke atas panggung. Semua penonton sudah bersorak saat ini. Sebuah cacat di kursi roda benar-benar muncul di panggung besar di mana ahli jiwa dan insinyur jiwa menunjukkan kemampuan mereka. Ini di luar harapan mereka. Mereka yang pernah melihat Huo Yuhao sebelumnya juga terkejut. Mereka awalnya berpikir Huo Yuhao bukan pesaing, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan menjadi yang pertama untuk bersaing. Ini benar-benar tak terbayangkan. Bahkan wasit sedikit tercengang. Dia dengan cepat berjalan dan ragu-ragu bertanya, apa yang terjadi, tim Tang Sek? Apakah Anda mengirim cacat untuk bersaing? Petik 2. Wang Donger menjawab, siapa bilang dia cacat? Dia membencinya ketika yang lain menyebut Huo Yuhao cacat. Wasit berpikir pada dirinya sendiri, mengapa dia di kursi roda jika dia bukan orang cacat? Apakah ini semacam trik? Petik 2. Aku hanya memastikan apakah kamu mengirimnya untuk bersaing terlebih dahulu. Ekspresi wasit juga berubah suram. Untuk memenuhi syarat sebagai wasit, budayanya juga tidak lemah. Dia tentu saja tidak peduli dengan orang-orang muda di depannya. Selain itu, Sekte Tang tidak memiliki reputasi baik. Dia tidak harus menunjukkan wajah apapun kepada mereka. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, itu benar. Saya yang bersaing. Maaf sudah merepotkanmu. Wasit mengerutkan alisnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mengangguk. Di sisi lain, anggota yang bersaing pertama tim Sekte Air Dragon juga telah memasuki panggung. Itu adalah seorang pemuda dengan sosok yang sangat proporsional. Dia juga terpana ketika melihat Huo Yuhao. Dia bergumam, The Sekte Tang benar-benar menarik mengirim orang cacat untuk bersaing. Wang Donger memelototinya dan berkata, aku sudah mengatakan bahwa dia bukan orang cacat. Pemuda itu mengekspresikan pemikiran batiniah wasit sebelumnya. Jika dia bukan orang cacat, mengapa dia di kursi roda? Kamu, Wang Donger akan bertindak, tapi dia dihentikan oleh Huo Yuhao. Dia tersenyum dan berkata, Donger, kamu bisa pergi dulu. Wang Donger menahan amarahnya dan menatap Huo Yuhao dengan prihatin saat dia menundukkan kepalanya. Huo Yuhao memberinya tatapan meyakinkan sebelum dia meninggalkan panggung. Wasit berkata, karena kamu harus jelas tentang aturan turnamen, aku tidak akan mengulanginya lagi. Silakan mundur ke posisi Anda. Pertarungan akan dimulai setelah aku memberi sinyal. Petik 2. Iya. Huo Yuhao tersenyum saat dia mengangguk pada wasit. Dia mendorong kursi rodanya dengan satu tangan ketika dia melanjutkan ke satu sisi panggung. Hei, pemuda dari Sekte Air Dragon berteriak. Oh, Huo Yuhao bingung saat dia berbalik untuk menatapnya, ada sesuatu. Pemuda itu menjawab, apakah kamu tidak akan setidaknya melaporkan namamu? Maaf, aku lupa. Huo Yuhao memberikan senyum minta maaf dan berkata, saya Huo Yuhao. Bagaimana denganmu? Petik 2. Nama saya Su Sensu. Ingat saya,
karena saya akan mengalahkan Anda. Setelah selesai berbicara, dia berbalik. Saat kaki kanannya menginjak tanah, dia terbang beberapa puluh meter jauhnya dan mencapai sisi berlawanan dari panggung. Haha, Huo Yuhao tertawa. Setelah ini, dia memutar kursi rodanya dan perlahan mendorongnya ke sisinya sendiri. Su Sensu memang tidak berpengalaman. Dia dengan terang-terangan memberitahu Huo Yuhao bahwa dia adalah seorang guru jiwa tipe penyerangan. Menarik. Fokus semua orang adalah pada Huo Yuhao saat dia mendorong kursi rodanya. Ada sangat sedikit orang yang tahu dia adalah bagian dari tim juara di turnamen terakhir. Namun, itu juga beberapa orang yang merupakan tokoh penting untuk ditonton dalam edisi turnamen ini. Xiao Hongchen mengerutkan alisnya dan bertanya kepada saudara perempuannya, Meng, apakah dia benar-benar lumpuh? Meng Hongchen mengangguk dan menjawab, saya pikir begitu. Ekspresi Wang Dong tidak mungkin palsu. Wang Dong sangat marah saat itu, dan hampir bertingkah. Jika saya tidak cepat mengganti topik pembicaraan, dia pasti akan meronta-ronta saya. Saat dia berbicara, dia mencibir bibirnya dan menunjukkan ekspresi marah di wajahnya. Xiao Hongchen menghela nafas. Sayang sekali kalau begitu. Saya berpikir untuk melawannya dengan benar di turnamen ini. Menurut kakek, dia harus menjadi pasanganku. Sayang sekali, sulit menemukan pasangan yang cocok. Ketika dia berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memperlihatkan ekspresi dingin dan sombong di wajahnya ketika dia melihat panggung. Meng Hongchen mendengus dan berkata, lebih baik dia lumpuh. Ini lebih sedikit masalah bagi kita. Sekte Air Dragon ini juga bodoh. Mereka harus meremehkan Sekte Tang. Tidak bisakah mereka mengatakan bahwa orang-orang di ruang tunggu adalah yang utama yang harus mereka kalahkan? Petik 2. Xiao Hongchen tertawa kecil dan berkata, ini disebut karma. Meskipun mereka tidak mungkin mengalahkan kami di turnamen ini, mereka masih menjadi juara bertahan. Mereka sebenarnya diremehkan. Oh ya, Meng, Anda harus berhenti menemukan Wang Dong. Anda harus tahu bahwa Anda berdua tidak mungkin. Petik 2. Meng Hongchen berkata dengan marah, mengapa tidak? Kenapa tidak? Jika dia mau bergabung dengan Kekaisaran Sun Moon, tidak bisakah kita bersama? Saya tidak peduli. Jika kita bertemu Tang Sekte nanti, kamu tidak harus menyakitinya. Kalau tidak, aku akan mengambil hidupmu. Petik 2. Xiao Hongchen mengungkapkan ekspresi sedih di wajahnya, gadis selalu memihak orang luar. Kita harus bertemu mereka dulu. Menurut penyelidikan saya, Sekte Air Dragon tidak dianggap lemah, meskipun mereka tidak sekuat itu. Mari kita lihat perbaikan apa yang dilakukan kelompok ini dari Sekte Tang. Kenapa Bebe tidak ada di sini? Petik 2. Meng Hongchen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Saya akan meminta seseorang untuk memeriksanya ketika kami kembali. Petik 2. Mereka bukan satu-satunya yang membahas tim Tang Sek. Putri Jiu Jiu dan Putri Weina juga fokus pada Huo Yuhao pada saat ini. Mereka tidak mengira Huo Yuhao menjadi yang pertama untuk bersaing atas nama Sekte Tang. Mereka juga tertarik untuk melihat berapa banyak energi yang masih dia miliki setelah dia lumpuh. Su Tianran menunjuk, dan seorang pria paruh baya mendatanginya. Pria paruh baya itu membungkuk dan berkata, Yang Mulia. Su Tianran berkata, pergi dan cari tahu latar belakang orang ini di kursi roda, dan mengapa dia di sini untuk bersaing meskipun dia di kursi roda. Jika dia memenangkan putaran pertama, minta seseorang untuk menginstruksikan wasit untuk mempertahankan hidupnya tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya. Petik 2. Iya, pria paruh baya itu mengakui kata-katanya dan dengan cepat melanjutkan perjalanannya. Chu Zilinglung sekarang, dia bahkan berada di ambang merobek. Itu dia. Itu dia. Kenapa itu dia? Ketika Huo Yuhao membalikkan kursi rodanya, Juzi melihat wajahnya dengan jelas. Dia tidak berharap dia menjadi orang di kursi roda.